Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Para mahasiswa-mahasiswi PSA UINSA Surabaya yang mengikuti mata kuliah Maharatul Kitabatil Muwajjahah atau Guided Writing Skill, kemampuan atau keterampilan menulis terpandu. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi sesuai RPS, yaitu tentang at-tahdhir wal ighra, atau dalam bahasanya di sini uslub peringatan maupun uslub untuk penganjur, peringatan dan anjuran. Baik, kita mulai dari uslub pertama, yaitu asalibut tahdhir. Di sini kita akan membahas tentang uslub-uslub memberi peringatan. Sering kita jumpai beberapa orang mentahdzir orang lain, ya ustadz satu mentahdzir orang lain. Ya tujuannya juga bukan itu, akan tetapi di sini tujuannya mungkin suatu saat kita pengen mengingatkan saudara, bukan hanya saling menjatuhkan semata, akan tetapi benar-benar mengingatkan. Ini kita baca dulu. At-tahdhiru huwa tambihul mukhatabi ila amrin ghairi mahmudin liyajtanibahu. Tahdzir atau peringatan, di sini uslub peringatan itu adalah, at-tahdhir adalah mengingatkan pada orang yang diajak omong ila amrin ghairi mahmudin, pada sesuatu yang memang enggak bagus, enggak tergolong, enggak dianggap bagus, agar liyajtanibahu, untuk dihindarinya. Ya, amar atau perkara tersebut untuk dihindari. Wa yaqtadhi dzalika nasbal ismi al makruhi amaluhu, dan dampaknya dari tahdzir ini tadi itu adalah nasbal ismi, jadi isim setelahnya atau isim yang akan dibuat untuk makna menakut-nakuti itu tadi, memberi peringatan, itu dibaca nasab. Al-makruha atau al-makruhi, ya isim. Wa qatati dzalika nasbal ismi al-makruhi, menjelaskan isim yang dianggap makruh atau yang dibuat untuk peringatan atau dibenci untuk dilakukan itu tadi, al-makruhi amaluhu ala annahu maf'ulun bihi, itu menjadi maf'ul bih, ya isim yang disebut muhaddar minhu. Itu biasanya al-muhaddar minhu, isim yang dijadikan untuk peringatan, itu dijadikan nasab ya, menjadi maf'ul bih li fi'lin mahdhufin. Maf'ul bih dari apa? Fi'il yang terbuang. Takdiruhu bisa ihdar, bisa wa ma fi maknahu, atau yang lafaz-lafaz yang masih padanlah semakna dengan dia, lafaz ihdar. Hati-hati, atau uhadiru, saya mengingatkan, uhadiruka, saya mengingatkan kamu, dan seterusnya. Mengingatkan titik-titik, noktah-noktah, dan seterusnya. Ini aturan berikutnya. Nanti contohnya ada pada berikutnya, ya. Yukhdaful fi'lu fi tahdhiri wujuban, fi'il yang menasabkan isim yang menjadi muhadzar minhu itu harus dibuang secara wajib
ketika idzal muhaddaru minhu, ketika isim yang dijadikan takdir itu mukarraran diulang-ulang atau ma'tufan diatofkan, tapi wajawazan, dan ketika muhadzar minhu itu tadi isim yang dijadikan tahdzir, minhu al ya, itu boleh tidak wajib membuang fi'il idza kana mufradan, ketika dia tunggal. Nanti ada contohnya mana yang ma'tuf, mana yang mukarrar, mana yang mufrad. Berikut amsilatut tahdzir. Semisal ini yang mufrad yang pertama. Ya, yang pertama yang mufrad. Al-kadziba. Al-kadziba ini al-muhadzar minhu, ya, isim yang dijadikan tahdzir ini. Hati-hati kau dengan bohong, dengan sifat pembohong. Maka ini at-takdir, maksudnya takdiruhu, takdirnya atau aslinya mengira-ngirakan kata ihdar al-kadzibah, fiilnya dibuang. Nah, ini yang mufrad. Yang mukarrar, yang mengulang-ulang, bagaimana? Al-ghadara, ihdar al-ghadara. Ya, yang pertama itu jadi maf'ul bih, al-ghadara, dari ihdar yang dibuang. Kemudian al-ghadara kedua jadi taukid lafzi. Dari sini Anda bisa memberi tambahan tulisan, umpamanya al-kadziba ya akhi, atau al-ghadara ya ibni, atau ya bunai, dan seterusnya. Atau ya sahibi ya Zaid, terserah ditulis di situ, diimbui. Ini gaya bahasa saja. Ihdar, yang jelas ini semua mengira-ngirakan lafaz ihdar, ya. Kemudian al-kadziba wal ghadara ini yang diatofkan. Ihdar maksudnya membuang, ihdar al-kadziba wal ghadara. Hati-hati kau dengan bohong dan suka nipu, menipu, ya. Terus al-kadziba wal khiyanata, hati-hati engkau dengan bohong dan khianat. Di sini semuanya memberi penekanan bahwa ini adalah uslub-uslub untuk mengingatkan orang lain. Jadi dari sini lafadznya ada 3, mufrad, bentuknya uslub. Yang kedua adalah diulang-ulang atau mukarrar, seperti al-ghadar, al-kadziba wal ghadara. Yang terakhir itu adalah ma'tuf atau diatofkan. Semuanya membuang fiil. Adapun yang model berikutnya, tahdzir yang model berikutnya, kita lihat berikutnya. Amzilatut tahdzir yang berikutnya ini pakai iyyaka wal kadziba, iyyaka minal kadzibi. Jadi ada sifat setelahnya atau perilaku yang dibenci, untuk dijauhi, atau amr tadi, perkara yang ingin dijauhi apa? Baik, dari sini uhadziru iyyaka ini mengira-ngirakan fi'il mudhari' uhadziru. Ya. Terus kemudian iyyaka minal kadzibi, boleh dengan seperti ini, uhadziru iyyaka minal kadzibi. Boleh tanpa wawu, ya, tanpa wawu. Uhadziru iyyaka al kadzibah.
boleh diulang-ulang tanpa wawu atop, boleh diulang-ulang disertai wawu atop, yaitu apa? Oh ya, yang berkedudukan sebagai taukid lafzi seperti tadi. Iyyaka wal kadziba. Ay uhadiru iyyaka wal kadziba. Selanjutnya dijamakkan umpamanya. Iyyakum, boleh untuk antadlimu. Ya, dikasih an seperti ini boleh. Ya, berlaku ketika yang mau dihindarkan yaitu al-muhadzar minhu berupa fiil, maka mau nggak mau kalau fiil di sini menggunakan an masdariyah di sini sebagai bentuk dari fiil tersebut sebenarnya berlaku sebagai isim secara makna atau takwil masdar secara makna. Secara makna ini masdar, secara lafadz memang masih berupa fi'il mudhari'. Ini tentang cara-cara untuk mengingatkan. Ada dua macam ya, menggunakan iyaka dan yang pertama menggunakan fi'il amar yang dibuang ihdar, yang ini menggunakan fi'il mudhari' yang dibuang. Selanjutnya kita asalibul ihra, uslub-uslub seruan. Seruan berarti ajakan untuk dilakukan. Ya, ini tadi peringatan, sekarang seruan. Atau ikhraq terjemah mungkin ajakan ya boleh. Anjuran. Baik, al-ighraqu wa tambihul mukhatabi ila amrin mahmudin yaf'alahu. Ighraq atau seruan. Ighraq adalah huwa tambihun, tambihul mukhatabi, mengingatkan orang yang memberi informasi, mengingatkan orang yang diajak bicara ila amrin pada suatu perkara mahmudin yang terpuji untuk dilakukan yaf'alahu. Au yalzamahu, atau sesuatu yang wajib untuk dilakukan, bahkan wajib bagi dia untuk melakukan amr itu tadi. Wa yaqtadi dzalika nasbal ismi, dan dampaknya atau konsekuensinya dzalika ighraq ini tadi ya, itu nasbal ismi, yaitu menasabkan isim al-mujibbi, isim yang mana wajib untuk, yang mewajibkan untuk amaluh, mengamalkan, atau dibuat di sini yang pas adalah al-mujabbi, yaitu isim maf'ul saja karena tadi al-makruhi ya. Wayaqtadi dzalika, dan menuntut apa dzalika, yaitu ighraq ini nasbal ismi, untuk menghukum nasabnya isim yang dijadikan ighraq atau al-mughrabihi itu dinasabkan nanti secara i'rab. Al-mujabbi, isim tersebut yang diwajibkan amaluhu, mengamalkan isim itu tadi, yaitu al-mughrabi, yaitu isim yang dianjurkan, artinya ala annahu maf'ulun bihi, itu jadi sungguhnya jadi maf'ul bih, nanti dibaca nasab. Li fi'lin mahdhufin taqdiruhu ilzam. Jadi maf'ul bih dari fi'il yang terbuang, yaitu mengira-ngirakan, takdirnya ilzam. Lafadz fi'il ilzam atau iltazim, menetapilah kamu. Ya, menetapilah kamu atau lakukanlah kamu ya, mungkin begitu yang pas, sesuai konteksnya nanti iltazim ya, lakukanlah atau terus lakukanlah.
Yuqdafu al-fi'lu fil ighra'i ya, fi'il yang pada posisi ighra' itu dibuang secara wujuban wajib idza kana, mestinya ada kana ini, idza kana al-mughrabihi mukarraran, idza kana al-mughrabihi mukarraran, ketika isim yang dijadikan ighra atau seruan itu tadi diulang-ulang, au ma'tufan atau diatafkan, wajawazan, dan hukumnya hanya boleh ya. Idza kana mufradan, boleh untuk dibuang fiilnya, tidak wajib. Idza kana mufradan, ketika dia sendiri. Ini berikut contohnya. Untuk yang mufrad, contohnya amsilatul ighra ini, as-sidqa ya akhi, as-sidqa ya Fatimah, umpamanya begitu. Berarti kalau perempuan ya ilzami as-sidqa ya Fatimah, begitu, mengira-ngirakan begitu. Kalau umpamanya ilzam kayak gini ya Zaid atau gitu ya. As-sidqa as-sidqa ya Ahmad, atau ya Bakar, itu di situ mengira-ngirakan lafaz ilzam as-sidqa, maksudnya terus lakukan kejujuran. Jadi maf'ul bih dari lafaz as-sidqa ini maf'ul bih dari lafaz ilzam. Jadi nanti kalau diganti perempuan Fatimah ya ilzami. Al-yaqadah tal-yaqadah ya bunayya, wahai anakku, terus kamu sadarlah kamu, terus kamu sadar, ilzam. Berarti dari situ mengira-ngirakan ilzam. Ya, kalau perempuan ya ilzami. Nah, ini yang mukarrar, yang berulang-ulang. Kalau yang tadi as-sidqa yang mufrad, sekarang yang atof, ma'tufan. Al-yaqadah wal hadar. Ilzam al-hadar, al-yaqadah wal hadar ya Bakar, Bakar, sadarlah dan hati-hati kamu. Nah, berarti bagaimana? Ilzam, mengira-ngirakan lafaz ilzamin yaqadah wal hadar, ini yang ataf. Bisa juga model kedua daripada ighra, Anda bisa menggunakan kayak huruf jar, misal berikutnya. Alaika. Kalau tadi iyaka itu yang tahdir ya, yang bisanya untuk dijauhi, diperingatkan untuk dijauhi. Sekarang ya untuk ighra, yaitu seruan untuk dilakukan dengan alaika bis-sidqi, alaika bit-ta'allumi, alaika bi qiraatil Qur'an ya bunayya, anakku, bacalah Al-Qur'an, Ini mengira-ngirakan makna ilzam juga, ilzam. Ilzam bisidqi, gitu ya. Tadi alaika ini, alaika sebetulnya adalah isim fi'il amr, bukan itu huruf jar Pak, bukan. Sebetulnya itu menurut ilmu kajian-kajian nahwu, masuknya adalah isim fi'il amr bermakna ilzam. Jadi yang kedua, atau dengan langsung fi'ilnya tasim bisidqi, peganglah kejujuran. Jadi kamu peganglah kejujuran. Ini enggak usah mengira-ngirakan, fi'ilnya amar sudah jelas ya tasim. Jadi ini tinggal menambahi nama atau apa ya belakangnya, atau diimbui kalimat lain yang atau kalam lain, atau jumlah lain yang kiranya masih sesuai dengan lafadz ini. Ya, kalau ini kan memang enggak umum bentuknya, maka perlu dibahas, namanya ini uslub kayak bahasa. Akan tetapi yang jumlah-jumlah umum bisa disandingkan dengan lafadz-lafadz ini atau ighra wa tahdzir untuk memperindah susunan kalam. Demikian
yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna manfaat. Ila liqa ma'an najah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.